Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, saya udah bagi berdiri. Kita mau sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, Berdiri di hadapan tahta-Mu. berdiri di hadapan tahta. Katakan satu suara, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada doa, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. yo. Karena tiba saatnya, Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. yo. Kau layak ditinggikan di atas segalanya Tuhan. Bagi sama-sama tangan kita ke atas, kita mau sama-sama puji Dia. Katakan keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, segala pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yo, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Haleluya. Dia Allah yang baik, amin Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika dunia memberikan ketegangan, tetapi di dalam Tuhan kita memperoleh ketenangan. Dan ketika dunia memberikan ketakutan, di
Di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan. Imani Bapak Ibu Saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau setia. Aku juga mau setia buat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau dalam firman Tuhan. Bilang kita siapkan hati kita semua. Kita masuk dalam hadiratnya yang kudus. Lebih dalam lagi. Haleluya. Haleluya. Bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Banggakan tangan Bapak Ibu Saudara. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan setia. Kau ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kami demi nama-Mu yang kudus dan mulia Tuhan. Aku angkat tinggi tanganku, Tanda kami berserah kepadamu. tanganku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, Jesus. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake. Oh, your presence never leaves us, Jesus. Yes, Jesus. Never leaves me, And you'll never forsake me. Yes. forsake me. Oh, your presence Oh, your presence never leave me.
mau angkat tangan kami tinggi demi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuja, Engkau yang layak dimuliakan di atas segalanya. Kami arahkan tangan kami, hati kami demi nama-Mu yang kudus dan mulia. Kami mau nyatakan Engkau besar dan mulia. Kami mau bernyanyi bagi Allah kami yang dahsyat, menyembah nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah dari segala ilah, Allah yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami arahkan hati kami, tangan kami demi nama-Mu yang kudus dan mulia Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Father. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, Yes, Jesus. praises to your name. Oh Lord, For your name is great. for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian hanya bagi Allah kita yang berkuasa. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menjadi saluran berkat bagi suara Allah, suara Bapa, suara gembala yang baik. Supaya kami hidup dalam ketaatan sepenuhnya ke dalam kehendak-Mu, ke dalam firman-Mu. Karena itu ya Bapa, berkatilah kami semua melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Saudaraku, satu pesan Tuhan bagi kita semua. Jangan takut. Apapun yang akan terjadi di tahun 2021 ini, jangan takut, jangan khawatir. Sebab apa? Sebab Tuhan beserta kita. Ia adalah gembala kita yang baik. Jadi satu hal yang Tuhan pesankan kepada kita. Jangan takut. Jadilah domba-domba Tuhan. Jadilah domba-domba yang baik. Jangan jadi kambing. Karena kalau engkau jadi kambing, engkau tidak akan mudah untuk diatur oleh Tuhan. Dan engkau akan banyak mengalami banyak hal yang sangat menyusahkan. Tetapi kalau kita menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang taat kepada gembala. Karena kita mendengar suara gembala, maka percayalah perjalanan di tahun 2021 adalah perjalanan yang sungguh menggairahkan. Di tengah situasi yang kelam, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahkan saudara bisa imani kebajikan, kemurahan akan mengikuti hidupku. Akan mengikuti diriku seumur hidupku. Amin. Karena itu sekali lagi tema khotbah pagi ini, jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi kondisi dunia saat ini, siapa yang tidak takut? Semua orang, mulai dari yang miskin sampai yang kaya, takut. Yang kaya takut terpapar COVID. Karena itu mereka begitu memprotek diri, begitu berhati-hati, tidak berani keluar rumah. Karena ketika mereka terpapar COVID, maka pilihannya dua, hidup dan mati. Jadi mereka penuh dengan ketakutan. Sedangkan yang miskin mereka ketakutan gak bisa makan. Karena situasi kondisi dunia yang begitu sulit. Resesi terjadi di mana-mana. Cari pekerjaan begitu susah Bapak Ibu. Dan mungkin beras kita di rumah tinggal sedikit. Jadi inilah dunia di mana saudara dan saya hidup saat ini. Tetapi kita sudah mendengar firman Tuhan mulai dari minggu yang pertama. Kita mesti hidup dalam IPK, hidup dalam iman, pengharapan dan kasih. Dan minggu yang lalu ya Pendeta Daniel Alexander jelas supaya kita tidak pernah khawatir, takut karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dan mari berikan hidup kita kepada gembala yang baik. Kita mau jadi domba-domba yang baik, domba-domba yang benar. Di sepanjang tahun ini, bahkan di sepanjang tahun hidup kita. Ingat, kalau kita mempunyai gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia yang telah mati dan bangkit, dan dia yang memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita di sepanjang hidup kita. Dan kita menjadi domba-domba yang baik. Artinya domba yang taat, doa yang mendengar suaranya. Maka saudara akan aman di tengah situasi dunia yang kacau balau. Bukankah Yesus juga berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, nah apa yang harus kita lakukan sekarang agar kita benar-benar bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di tengah situasi krisis yang sedang melanda dunia ini. Apa yang mesti saudara dan saya lakukan? Saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Demikianlah firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Swiss dan mungkin rekan-rekan sahabat-sahabat yang mendengar khotbah pada pagi hari ini. Nah, yang mesti saudara dan saya lakukan adalah mendengar suara gembala. Sekali lagi, ini penting Bapak Ibu. Kita sudah mempunyai gembala yang baik. Maka yang mesti kita lakukan adalah mendengar suara gembala yang baik itu. Artinya apa? Sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pastor Daniel Alexander minggu yang lalu. Kita mesti menjadi domba yang baik. Yaitu apa? Menuruti apa yang dikatakan oleh gembala. Mengikuti kemanapun gembala akan membawa kita. Dengan kata lain kita mesti taat kepada seluruh kehendaknya. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh selalu dekat dengan gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan selalu mendengar suaranya. Kita akan selalu melihat ada gada dan tongkat di tangan gembala yang agung itu. Dan tidak ada alasan untuk saudara dan saya menjadi takut dan khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Karena dikatakan Tuhan menjamin. Bahkan dikatakan tadi Dia akan menjamin sampai kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada seorang pun yang akan binasa. Yang tidak ada seorang pun, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat merebut mereka, domba-dombanya, kita semua dari tanganku. Wow, ini adalah jaminan yang membuat saudara dan saya seharusnya menjadi tenang. Sekalipun badai kehidupan ini menerpa dengan keras, sekalipun COVID bermutasi dan entah sampai kapan akan selesai. Kita tidak mau pusingkan itu, yang paling penting kita tetap beserta dengan gembala yang baik. Karena itu saya pernah tulis quotes bahwa sekalipun kita ada di dapur api, kita akan bersuka cita selama bersama dengan gembala. Tetapi buat apa di istana raja tapi tidak ada Tuhan. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, yang saudara dan saya mesti lakukan, kita mesti dengar-dengaran. Kita selalu mesti dekat dengan sang gembala. Nah, ada 3 hal Bapak Ibu di tahun ini yang mesti saudara dan saya lakukan sebagai ketaatan kita kepada gembala agung. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh bisa menikmati segala berkat kasih karunia. Dan hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, kita mesti taat untuk mengasihi. Ya. Karena itulah perintah Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudaraku, Yesus Kristus telah menunjukkan bagaimana sih
hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Jadi apa yang didengar dari Bapa itu yang dia lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Bapa itu yang dikerjakan. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak bisa melakukan apa-apa di luar kehendak dan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Bahkan dikatakan juga bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu kenapa Yesus ini berhasil. Hambaku yang kuutus akan berhasil. Dan dia menyelamatkan seluruh dunia. Karena ketaatannya. Dan perintahnya ini yang perlu sungguh-sungguh serius kita lakukan. Supaya yang pertama kita taat dalam mengasihi Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang taat dalam mengasihi, berarti di hati saudara dan saya tidak boleh ada kebencian terhadap atau kepada siapapun itu juga. Dan dengan alasan apapun juga. Sekalipun engkau mungkin pernah dikhianati, dikecewakan, ya engkau pernah ditipu, engkau pernah dianiaya, engkau pernah difitnah, atau apapun yang orang lain lakukan, yang mungkin keluargamu lakukan. Kau mungkin dibully sejak kecil, bahkan kau mungkin sejak dalam kandungan sudah mau dibuang oleh orang tuamu. Apapun alasannya, ketika kita sudah menjadi domba yang baik dan kita punya gembala yang baik, gembala yang sudah memerdekakan kita, maka tidak boleh lagi ada kebencian dalam hati kita terhadap siapapun. Bahkan kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu kehendak Bapa, kehendak gembala yang baik. Balaslah setiap kejahatan dengan kebaikan. Nah bagian kita cuma menurut saja apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh gembala kita. Lakukan saja. Jadi jangan pernah berargu, ya argumentasi, membenarkan diri, no. Kita mau taat kok. Saudara gak ada domba yang gak taat. Gak ada domba yang gak mengikuti gembalanya. Kecuali kambing. Kambing susah diatur Bapak Ibu. Dan saya percaya jemaat GBI Swiss tidak ada yang kambing. Haleluya. Semuanya domba. Dan domba pasti menuruti, gak usah disuruh, gak usah dipukul. Kenapa? Karena gembala akan menjamin kita, dia akan membawa kita ke jalan yang benar, dia akan menuntun kita ke air yang tenang, dia akan memberi makan kita di padang yang berumput hijau, dia akan menyegarkan jiwa kita luar biasa, jaminan daripada Tuhan yang dunia tidak bisa berikan. Dan bagian kita cuma taat. Masa susah sih untuk itu? Ya, taat, mengasihi. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Sekarang di medsos luar biasa Bapak Ibu. Termasuk orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan juga penuh dengan caci maki. No. Pastikan saudara dan saya adalah domba-dombanya. Dan pastikan saudara dan saya memiliki gembala yang baik. Domba-domba yang baik pasti mendengar. Artinya apa? Taat kepada suara gembala. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang mesti kita lakukan di sepanjang tahun ini adalah taat dalam melayani. Ya, taat dalam melayani. Taat dan rendah hati menjadi hamba yang setia. Memberi mereka yang lapar, memberi makan mereka yang lapar. Memberi minum mereka yang haus. Memberi pakaian kepada yang telanjang. Ini yang mesti kita lakukan, pelayanan diakonia. Kepada mereka yang miskin, tersisih, yang tersolimi. Ini adalah panggilan kita sebagai gereja untuk melayani mereka. Karena itu saya rindu Bapak Ibu kita sungguh-sungguh melakukan hal ini. Pelayanan diakonia. Karena itu paket sembako tetap kita akan jalankan dengan dana yang terbatas dan syukur kas gereja mungkin minus atau nihil. Tapi kas diakonia masih ada Bapak Ibu. Dan saya percaya itulah panggilan gereja.
supaya kita memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, dan memberi pakaian bagi mereka yang telanjang. Perhatikan di dalam Yesaya 58, ketika Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk menyerukan dengan nyaring, untuk menegur umat Israel yang sudah tekun setia berpuasa, berdoa, mencari Tuhan, beribadah, melakukan segala ritual, tetapi mereka tidak berkenan. Maka di dalam Yesaya 58 ayat yang kelima saya akan bacakan. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Dan seterusnya saudara bisa baca. Saudara yang terkasih, marilah kita melakukan pelayanan kasih. Karena itu perintah Tuhan, ini yang dikehendaki Bapa. Saudara berpuasa boleh-boleh saja. Tetapi buah dari puasa itu yang paling penting. Sungguh-sungguh kita memerdekakan orang yang terbelenggu, teraniaya. Memberi mereka yang lapar. Bukan kita menjadi menahan lapar karena berpuasa, tapi kita memberi makan yang lapar. Itu berpuasa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Mari kita lakukan itu. Tidak perlu jadi kaya dulu. Ketika Allah memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Musa gak punya apa-apa. Dan dia merasa bukan siapa-siapa. Karena dia hanya ada di padang gurun selama 40 tahun. Musa hanya punya tongkat. Pakai tongkatmu. Tuhan selalu pakai apa yang ada pada kita. Karena itu mari. Yang kedua yang kita mesti lakukan adalah taat dalam melayani. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terakhir, taat dalam memberitakan Injil. Ya. Jelaskan. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu amanat agung. Jadi kita mesti taat dalam memberitakan Injil kepada siapapun melalui media apapun. Dan saat ini adalah kesempatan yang terbaik Bapak Ibu. Saya mendorong jemaat-jemaat mari pakai WhatsApp-mu, pakai Twittermu, pakai IG-mu, pakai Facebookmu, pakai apa saja untuk menyampaikan tentang berita kabar baik tentang Injil kasih karunia Allah agar setiap orang boleh mendengar kabar baik dan percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, bagi seluruh umat manusia, supaya kita bisa memiliki hidup dalam segala kelimpahannya. Maka ini bagian kita Bapak Ibu. Selama kita masih diberikan kesempatan, beritakanlah Injil. Itu yang dilakukan Yesus dalam seluruh pelayanannya. 3,5 tahun dia memberitakan Injil. Dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Supaya mereka mendengar kabar baik. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Siapapun. Wah, luar biasa Bapak Ibu.
Saudara, banyak orang sudah muak dengan agama. Termasuk agama Kristen. Karena agama hanya dibuat sebagai topeng kemunafikan. Karena itu Yesus tidak datang membawa agama. Karena sudah ada agama. Dia menyempurnakan kita. Dia menyempurnakan Taurat supaya saudara benar-benar merdeka. Kita tidak lagi pakai topeng-topeng kemunafikan. Tuhan perbaiki dari dalam dan memancar keluar terang itu. Supaya setiap orang bisa melihat terang dan menjadi terang. Inilah yang dilakukan Injil, Bapak Ibu. Mari 3 hal ini, Bapak. Kalau kita mau mengalami tahun 2021 menjadi tahun yang luar biasa. Bagi saudara dan saya, sekalipun tahun ini mungkin tahun yang paling sulit. Tapi akan menjadi tahun yang luar biasa. Karena Tuhan beserta kita. Taatlah dalam mengasihi. Taatlah dalam melayani. Taatlah dalam memberitakan Injil. 3 hal ini akan menjadi momentum yang indah dalam hidup kita. Akan menjadi fokus utama hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersuka cita karena Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia yang mengatur dan menuntun langkah-langkah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. COVID di tengah wabah COVID menakutkan hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Terima kasih Bapa, Engkau adalah gembala kami yang baik. Sepanjang tahun 2021, Engkau adalah gembala kami yang baik. Gembala kami yang setia. Dan kami domba-dombamu mengenal Engkau dan mendengar suaramu.
Kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, supaya kami taat dalam mengiring dan mengikut Engkau, taat dalam mengasihi, taat dalam melayani, dan taat dalam memberitakan Injil, sehingga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan dan sukacita kemenangan, karena Tuhan, Engkau sudah mengalahkan dunia, dan kami aman dalam perlindungan-Mu. Damai, sejahtera, sukacita ilahi yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami sampai kepada kesudahan zaman. Saudaraku, walaupun wabah COVID masih ada di depan kita, saudara jangan pernah takut dan khawatir, karena Tuhan beserta kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna, Engkau setia, dan kami aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Jadikan kami pelaku, bukan hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kami, dan kami di dalam Engkau, sehingga dunia tahu bahwa sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga pemerintah dan bangsa kami Indonesia, supaya memasuki tahun ini mereka diberikan hikmat bijaksana, sehingga dengan demikian bangsa dan negara kami boleh keluar sebagai pemenang. Berkati juga TNI dan Polri ya Tuhan, agar mereka tetap sehati sepikir solid menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika UUD 45. Tuhan berkati juga para medis, seluruh dokter, perawat bidan. Berikan mereka iman kepada Tuhan. Demikian seluruh pasien yang sedang sakit dirawat di rumah maupun yang ada di rumah sakit, biarlah mereka juga memandang kepada salib Kristus. Di situ adalah kesembuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada damai, sejahtera, sukacita dan perlindungan. Berkati seluruh bangsa kami Tuhan. Demikian kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan saat ini mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai, sejahtera, sukacita yang sejati, hikmat, otak-otakan Allah, iman, pengharapan, dan kasih yang agape. Diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, semua kita katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan beserta kita.